bisa dilihat di sini ya, jika prinsip dasar pemajakan, di sini kita akan lihat bagaimana konstruksi hukumnya dulu. Jadi ketika Anda ujian, kita lihat dulu undang-undang PPh-nya seperti apa, prinsip dasarnya pemotongan dan pemungutan itu seperti apa. Nah, kalau konstruksi kita bicara bagaimana undang-undangnya, kita lihat dari sini ada rule base, kemudian ada asas realisasi, historical cost, matching cost against revenue. Jadi pada saat rule base kita harus lihat sesuai nggak nih dengan norma hukum positifnya, kemudian legalitasnya kayak gimana, kemudian pada saat penghasilan diterima atau diperoleh, pada saat undang-undang di sini bicara bagaimana pasal 4. Kita tahu bahwa pendapatan dibagi menjadi beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat 1 non final, pasal 4 ayat 2 bicara PPh final, dan pasal 4 ayat 3 terkait dengan non objek. Nah, mana kewajiban yang harus kita lakukan pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kemudian nanti ada yang terkait dengan pasal 6, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan, dan dimungkinkan juga untuk melakukan pengenaan pajak atas unrealized gain atau loss. Kemudian kalau untuk realisasi cost, pengukurannya diukur berdasarkan harga jual yang sesungguhnya. Ini jika ada transaksi afiliasi di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian beban diukur berdasarkan nilai pembayaran pengeluaran pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Pembebanan nanti alokasinya penyusutan dan amortisasi itu pasal 11, 11A. Nah, matching cost against revenue, kita harus tahu bahwa ada mekanisme perhitungan penghasilan neto dengan menggunakan penghasilan bruto. Artinya di sini ketika kita lihat konstruksinya 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3, nanti baru kita bicara ke pasal-pasal ya. Outputnya pasal 21, kemudian pasal 22, pasal 23, 26, 4 ayat 2, dan kemudian ada pasal 15 yang sifatnya final, dan bagaimana caranya pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan. Oke. Nah, yang jadi subjek pajaknya siapa? Kita ketika melakukan suatu pemotongan ataupun pemungutan, tentunya kita harus tahu bahwa di sini ada konsep subjek pajaknya dulu. Nah, kita lihat di sini subjek pajaknya siapa? Kita lakukan pemotongan. Jika kita bicara USKPA, berarti pada saat kita lakukan pemotongan, lawan transaksinya siapa? Subjek pajaknya siapa? Nah, ini yang penting. Ya, kalau orang pribadi dia potongnya PPh 21 atau potongnya PPh 23 ya. Kemudian kalau dia badan atau BUT. Jadi kita harus tahu kalau misalkan bentuk usaha tetap seperti apa, subjek pajaknya seperti apa. Nah, nanti pada saat kita lakukan pemotongan ataupun pemungutan, kita udah harus tahu subjek pajaknya. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah paham. Ketika ingin mengikuti ujian, tentunya kita harus tahu nih, oh subjek pajaknya siapa. Kemudian dari subjek pajaknya kita lihat, kalau dia orang pribadi, nah dia ada time testnya nggak nih. Nah, kalau ini kan masalah dia masuk ke subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau dia dari luar negeri ya. Saya harus masuk ke sini dulu, kenapa? Karena kita harus bicara dulu konsepnya. Jadi kita lihat subjeknya udah clear atau belum. Kemudian kalau dia di luar negeri, berarti tentunya di sini posisinya lewat dari 183 hari ya. Ini kriteria-kriterianya. Kemudian yang menjadi subjek pajak sudah, yang bukan subjek pajaknya. Kalau orang pribadi kita udah harus tahu nih, dia bukan warga negara di luar di Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan, serta negara yang bersangkutan memberikan perilaku timbal balik, ataupun ada pejabat perwakilan organisasi internasional ya. Nah, di Indonesia ada asas territorial income juga. Nah, kalau ada keahlian tertentu, jadi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas perolehan yang diterima dari Indonesia. Artinya kalau misalkan ada WNA, nanti ada kaitannya dengan apa nih? PPh 21 atau PPh 26. Terus ada nggak kaitannya dengan P3B? Ya,
persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, ini terkait PPh 26. Kemudian, nah kita lihat subjek pajak badannya. Tadi kan untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan, nah kita kalau misalkan kita lakukan pemotongan. Nah, pemotongannya kalau subjek pajaknya badan gimana? Nah, kita udah harus lihat di sini posisinya badan itu apa, sekumpulan orang ataupun modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan tindak usaha meliputi bentuknya nih. Kita harus tahu bedanya PT sama CP apa. Kemudian perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun. Ini bentuknya kayak gimana nih pada saat kita lakukan pemotongan, baik PPh 21, PPh 22, PPh 23, kemudian 4F2 dan pasal 15. Biasanya kalau pasal 15 terkait dengan kita pakai charter untuk apa? Pesawat ya. Kemudian penerbangannya ini dalam negeri ataupun luar negeri, ataupun pelayarannya dalam negeri ataupun luar negeri. Atau ada kaitannya dengan kantor perwakilan dagang. Jadi yang menarik di sini adalah kita harus tahu dulu subjek pajaknya yang terkait kita ingin melakukan pemotongan. Nanti bagaimana saat kalian ujian, ini yang penting, kita jangan sampai keliru. Ini mana ya? Potongnya apa ya? Kalau ke pribadi potongnya apa? 21 kah atau 23 kah? Nah, jadi kita harus jelas transaksinya PT itu pribadi atau pribadi ke pribadi atau pribadi ke PT ataupun sebaliknya. Nah, ini harus clear ya. Dan bentuk-bentuk yang lainnya persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara BUT nanti kalau kalian USKPC ya. Jadi harus semangat ya, ini konsep yang harus kita pegang dari mulai USKPA, USKPB dan USKPC. Lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel kami di Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.